Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mahendra. Saya akan menyampaikan hasil diskusi hukum dagang yang berjudul Pro Kontra Pemilihan Badan Usaha antara Perlindungan Hukum dan Beban Administratif. 1. Pendahuluan bentuk badan usaha adalah keputusan strategis yang mempengaruhi aspek hukum, finansial, dan operasional sebuah bisnis di Indonesia. Pelaku UMKM dan startup sering dihadapkan pilihan antara badan usaha non-hukum seperti CV atau firma yang mudah dan murah dibentuk, dengan badan hukum atau PT yang menawarkan perlindungan hukum kuat tetapi memerlukan proses administratif lebih kompleks. Makalah ini bertujuan mengevaluasi secara kritis pro dan kontra dalam pemilihan bentuk badan usaha, serta implikasi terhadap pelaku usaha dan pihak eksternal. Dalam perekonomian Indonesia, badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, firma dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi. Rancangan undang-undang itu dapat memperbaiki dan mengembangkan apa yang diatur dalam KUHD atau juga dapat dibuat rancangan yang baru sama sekali. Satu hal yang perlu dipikirkan kecuali usaha perorangan adalah badan usaha badan hukum di Indonesia yang baru apakah akan dipertahankan sebagai badan usaha bukan badan hukum atau dikembangkan menjadi badan hukum mengingat perkembangan hukum yang dikembangkan oleh badan hukum. Tentu saja pembentukan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha non-badan hukum perlu didahului dengan penelitian yang memadai mengenai hal-hal apa yang akan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta bagaimana asas-asasnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Atas dasar hal itu, maka BPHN merasa perlu untuk membuat naskah akademi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan badan usaha bukan badan hukum agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif. Yang kedua adalah landasan teori dan hukum. Badan usaha non-hukum, CV dan firma tidak memiliki status subjek hukum terpisah. Pemilik menanggung risiko finansial dan hukum secara pribadi. Badan hukum PT diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, memberikan batasan kewajiban yang pemilik sesuai modal yang disetor, struktur tata kelola formal, dan perlindungan aset pribadi. Dasar hukum terkait Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, KUH Perdata, Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi OSS, konsep hukum perizinan sebagai instrumen kontrol administratif. 3 adalah analisis pro dan kontra. Pro, keuntungan PT dan badan hukum. Pertama, perlindungan hukum aset pribadi. Yang ketiga adalah analisis pro dan kontra. Pertama, pro, keuntungan PT dalam dan badan hukum. Perlindungan hukum aset pribadi. Risiko kerugian dibatasi pada modal yang disetor. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur adanya status badan hukum, mempermudah akses pendanaan dan kerjasama bisnis. Yang ketiga adalah keberlanjutan bisnis, struktur hukum formal mendukung kestabilan dan memungkinkan ekspansi. Yang B, kontra. Tantangan badan hukum seperti PT. Pertama, beban administratif dan biaya tinggi, termasuk biaya pembentukan akta notaris, biaya SS, pajak, dan audit.
Yang kedua, beban pelaporan berkala, kewajiban RUPS, laporan keuangan, hingga kepatuhan regulasi. Yang ketiga adalah struktur formal yang kaku. Keputusan bisnis harus melalui prosedur formal, melambatkan respon terhadap perubahan pasar. Yang keempat, risiko pengenaan pidana korporasi. Badan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda dalam sistem hukum pidana Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari poin 4 tentang materi pro kontra pemilihan badan usaha antara perlindungan hukum dan beban administratif. Poin keempat, studi kasus singkat UMKM, pilih CP, mudah didirikan, modal rendah, cocok untuk usaha mikro, namun jika bisnis gagal pemilik menghadapi resiko pribadi. Startup teknologi, pilih PT, mengutamakan investor dan skalabilitas, namun mengalokasikan waktu dan biaya untuk kepatuhan hukum dan administrasi. Poin kelima, implikasi dan saran. Implikasi bagi pelaku usaha, pilihan badan usaha berdampak langsung pada akses pendanaan, risiko pribadi, dan formalitas pelaporan. Implikasi kebijakan publik, pemerintah yang menyederhanakan regulasi melalui OSS dan menyediakan edukasi legal agar UMKM mampu naik kelas. Strategi praktis, evaluasi kebutuhan bisnis dan sumber daya. Jika orientasi pada pertumbuhan dan pendanaan bentuk PT lebih sesuai, untuk skala kecil dan cepat, CP atau firma dapat dipilih. Poin ke-6, kesimpulan. Pemilihan bentuk badan usaha adalah trade-off antara perlindungan hukum yang kuat, PT, dan kemudahan birokrasi, CP atau firma. Keputusan harus didasarkan pada analisis kebutuhan bisnis, resiko kapasitas administratif, dan strategi jangka panjang. Pemerintahan perlu berperan aktif dalam mempermudah akses badan hukum tanpa mengorbankan keamanan hukum pelaku usaha. Baik, sekian dan terima kasih.